Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Widyaningsi SHMA, Wakil Bupati Kabupaten Lahat di Gedung Pertemuan DPD Kabupaten. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Lahat yang diwakili oleh Wakil Bupati Kabupaten Lahat Ibu Widyaningsi SHMH. Yang kami hormati Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Yang kami hormati Kepala OPD selaku anggota tim verifikator program Beladas dan seluruh camat yang sempat hadir pada hari ini yang kami hormati, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka menghadiri acara technical meeting calon penerima program Beladas beasiswa anak Lahat jadi sarjana untuk mahasiswa keluarga kurang mampu Kabupaten Lahat tahun 2025 hari Rabu tanggal 10 September 2025 dimulai. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mendapatkan ridho dan berkahnya kegiatan acara kita pada hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama berdoa yang akan diholifahi oleh Bapak Yayan Afriansa. Kepada Pak Yayan, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa dan akan kami pimpin dengan eh, cara agama Islam. Dan untuk yang beragama lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbahi lil jalali wajhikal karimi wa asimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagimu ya Allah. Pada pagi hari menjelang siang ini, dengan kemurahan dan izin-Mu, serta mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan technical meeting bagi calon penerima program Beladas, beasiswa anak lahat jadi sarjana, untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu dari pemerintah Kabupaten Lahat tahun 2025. Ya Allah, berkahilah dan mudahkanlah acara kami pada hari ini. Jadikanlah kegiatan ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kami semua. Serta lancarkanlah segala urusan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar beasiswa ini akan dapat bermanfaat bagi para calon penerima, serta akan menjadi amal ibadah bagi para penyelenggara, terlebih lagi pemerintah Kabupaten Lahat yang telah memberikan beasiswa ini. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kesempatan kepada kami, khususnya kepada para penerima manfaat, agar bantuan ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan akan menjadi bekal untuk mencari ilmu demi kebaikannya di masa yang akan datang. Ya Allah, semoga setiap program dan kegiatan yang sudah dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lahat dapat memberikan manfaat yang banyak untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan membawa kemajuan kepada kabupaten kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Tim Verifikator Program Beladas tahun 2025 yang akan diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lahat. Kepada Pak Iqbal Esos dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Lahat, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Bupati Lahat, Ibu Widyaningsih, SHMH. Dan yang kami hormati juga Pak Asisten 2, Pak Isan, Inspektorat yang diwakili oleh Pak Guntur, DPKD, Ibu Ayi, Pak Beda, Pak Yoga, Dikbud, Diknas, Pak Febri, dan yang kami hormati Pak Camat Kabupaten Lahat, Kabak Hukum, serta yang kami hormati juga dan kami banggakan hadir di sini orang tua calon dan mahasiswa calon penerima Beladas. Ada juga yang ikut Zoom meeting di depan kita.
Syukur alhamdulillah baik. Izin Ibu membacakan laporan Ketua Tim Verifikasi Program Beladas Beasiswa Anak Lahat Jadi Sarjana Kabupaten Lahat tahun anggaran tahun 2025. Dasar 1. Peraturan Bupati Lahat nomor 20 tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa untuk mahasiswa keluarga kurang mampu dari Kabupaten Lahat. 2. Putusan Bupati Lahat nomor 322 garing 400.9 garing Kep garing SOS garing 2025 tentang petunjuk teknis program Beladas beasiswa anak Lahat jadi sarjana untuk mahasiswa keluarga kurang mampu dari Kabupaten Lahat. 3. Keputusan Bupati Lahat nomor 321 garing 400.9 garing Kep garing SOS garing 2025 tentang pembentukan tim verifikasi program Beladas atau beasiswa anak Lahat jadi sarjana untuk mahasiswa keluarga kurang mampu dari Kabupaten Lahat. Dan 2. Tujuan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Lahat tahun anggaran 2025 sampai 2029, yaitu pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Lahat. Dan untuk ketiga, jumlah pendaftar program Beladas sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025 sebanyak 177 orang. A. Desil 1 sampai 5, 96 orang. B. Desil 6 sampai 10, 75 orang. C. Desil 0, 3 orang. D. Tidak memenuhi 3 orang. 4. Berdasarkan hasil rapat tanggal 8 September 2025 ditetapkan 96 orang penerima program Beladas dengan kriteria desil 1 sampai desil 5. Dan 5. Penerima Beladas atau beasiswa anak Lahat jadi sarjana tersebar di beberapa wilayah kampus, yaitu A. Universitas Terbuka 51 orang, Universitas Bengkulu 1 orang, Universitas Negeri Semarang 1 orang, Universitas Lampung 1 orang, Universitas Pendidikan Indonesia 1 orang, Universitas Negeri Riau 1 orang, Poltekkes Bengkulu 2 orang, UIN Raden Patah 10 orang, IAIN Curup 1 orang, Universitas Sriwijaya 19 orang, Poltekkes Palembang 6 orang, Poltekkes Pariwisata Palembang 1 orang, Poltekkes Unsri 1 orang. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ikman Mulyadi. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu laporan dan acara selanjutnya itu sambutan dan pengarahan dari Wakil Bupati Lahat yang akan disampaikan oleh Ibu Widyaningsih SH.MH. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Mbak MC atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari yang cerah ini kita masih diberinya kesehatan, diberinya kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka yaitu technical meeting. Yang mana technical meeting ini bertujuan untuk merealisasikan program Beladas. Apa itu Beladas? Beasiswa anak Lahat jadi sarjana. Sholawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita
Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Insya Allah kita yang hadir maupun yang belum sempat hadir akan mendapatkan syafaat dan akan menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Muhammad Ihsan Padli, SIPMM. Juga yang saya hormati inisiator atau inisiasi dari program Beladas ini, yaitu Kepala Dinas Sosial Bapak Ekman Mulyadi SOS. Yang saya hormati yang mereview dari program Beladas ini, yaitu inspektur yang diwakili oleh Sekretaris Inspektorat Bapak Guntur Martandi SSTP MSI. Juga yang saya hormati Kepala Bapeda yang diwakili oleh Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapak Yoga Firdiansa SSTP MSI. Kepala BPKD yang diwakili oleh Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Ibu Aryani SE. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh PLT Kabid Ketenagaan Bapak Febriansa MPD. Kabak dan para camat yang sempat hadir, orang tua dan mahasiswa penerima program Beladas, rekan-rekan media cetak dan online, dan juga hadirin para tamu undangan yang berbahagia yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi sebelumnya saya mewakili Bapak Bupati, Bapak Ibu, karena beliau belum sempat hadir, ada pertemuan dengan Prof. Zuhdan, Menteri Kemenpan RB. Jadi di Palembang. Jadi untuk acara ini diamanatkan kepada saya. Apa namanya, kalau bahasa dusun kita tuh berbagi tekap, Bu. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Maka dapat gali acara kita. Jadi ke depan insya Allah Pak Bupati akan bergabung mungkin dengan kita semua untuk melihat juga keberhasilan dari program Beladas yang ada di Kabupaten Lahat. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan, para wali murid atau orang tua, mahasiswa dan juga mahasiswa penerima manfaat Beladas ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, saya bercerita sedikit. Program ini memang sudah kami jadikan sebagai program unggulan. Berbeda pemimpin, berbeda program. Jadi program di kepemimpinan Pak Bursa dan saya, kami sepakat untuk pendidikan merupakan hal yang paling pokok untuk menunjang apa yang dimaksud oleh Pak Presiden. Pak Prabowo mengatakan 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Kalau Indonesia emas, kalau anak-anak kita di sekolah, tidak pacak dikatakan Indonesia emas. Nah artinya kayak mana bisa mencapai 2045 Indonesia emas, harus SDM-nya dulu unggul. Salah satunya memperoleh pendidikan. Jadi program dari Pak Bursa dan saya, alhamdulillah terrealisasi dengan adanya inisiasi dari Dinsos. Jadi saya mengapresiasi betul Dinas Sosial, mulai dari Pak Ekman beserta jajaran, ada juga namanya mungkin udah kenal dengan Ibu Dina ya dari proses pendaftaran. Beliau belum sempat hadir karena orang tuanya meninggal kemarin. Jadi jajaran Dinsos, terutama Kepala Dinas Sosial ini sudah menginisiasi program ini. Mendaftarnya lewat Dinsos. Kenapa kita daftar lewat Dinsos? Karena beasiswa ini diperuntukkan untuk warga yang tidak mampu dalam tanda kutip. Nah, maka dari itu adanya di Dinas Sosial. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bergerak sesuai dengan aturan. Sebelum program ini direalisasikan harus ada payung hukum, Bu. Ibarat hujan tuh ada payungnya kuda ya. Ada payung dengan alas hukumnya. Tidak pacak kita bergerak di pemerintah tapi tidak ada aturan. Akhirnya kesalahan. Awak tujuan kita memberikan beasiswa untuk adik-adik, untuk anak-anak. Kalau tidak kata aturannya, kita yang kenanya. Nah jadi kami buat dulu aturannya. Tadi disebutkan oleh Pak Ekman. Sesuai dengan peraturan Bupati nomor 20. Berarti sudah ada aturan yang mengatur tentang program beasiswa anak lahat jadi sarjana ini. Dan juga ada beberapa juknis, petunjuk teknis yang dilakukan di lapangan. Salah satunya harus desil 1 sampai 5.
Walaupun dia tidak mampu, tetapi ternyata di datanya desil 6, tidak bisa, Bu. Karena sekali lagi tadi, Pak, tidak sesuai aturan. Nah, sekarang tahun ini desil 1 sampai desil 5. Apa itu desil 1, desil 5? Desil 1 itu orang-orang yang dengan kemiskinan ekstrim, Bu. Berarti kalau lah ekstrim nih, lah ribut, lah guru, lah petir pulih. Nah, jadi lah ekstrim, betul-betul ekstrim kalau cuaca. Apa itu desil 2? Desil 2 miskin. Apa desil 3? Miskin saja. Desil 4 hampir miskin. Dan desil 5 pas-pasan. Introspeksi Pak Ekman kalau salah. Intinya ada tingkatan ekonomi yang kita berikan kepada masyarakat. Tidak serta dan merta. Tiba-tiba tidak mampu. Rumahnya tadi ngomong dilihat, dipandang memang orang tidak mampu. Tapi di datanya itu ternyata desil 6. Nah, tidak masuk, Bu. Tapi saya sampaikan dengan Pak Ekman dan jajaran supaya tahun depan sampai desil 1 sampai desil 10. Jadi anak-anak yang ada di desil 10 tadi bisa kita berikan bantuan sama seperti adik-adik di sini. Karena sebelum ini terinisiasi, terimplementasi, kami ini dapat petunjuk, Bu, dari pihak ketiga. Dia mengatakan bahwa pendidikan itu sebetulnya bukan cuma untuk masyarakat tidak mampu, tetapi masyarakat mampu juga. Nah, jadi kalaupun ada anggaran, cuman masyarakat tidak mampunya terbatas, boleh diberikan untuk masyarakat yang mampu, asalkan anaknya memang berniat atau bersungguh-sungguh untuk memperoleh gelar sarjana. Tapi karena aturan yang mengikat, tidak boleh dulu desil 6 sampai desil 10, jadi dibuatlah desil 1 sampai desil 5. Mungkin kalau dibuat desil 6 sampai desil 10 tidak bertemu lagi dengan Dinsos. Karena Dinsos mengatur untuk orang-orang yang tanda kutip tidak mampu. Bisa kembalinya ke Dinas Pendidikan nanti kalau desil 6 sampai 10. Karena itu orang-orang yang mampu. Nah, jadi kita wacanakan ke depan. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Beasiswa ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM di Kabupaten Lahat. Bapak Ibu, selama ini program beasiswa itu susah sekali kita menjemputnya. Ada di kementerian, ada di apa itu LPD apa? Lembaga-lembaga beasiswa untuk seluruh anak Indonesia. Nah, tapi Pak Bursa dan saya berkomitmen selama ratusan tahun Kabupaten Lahat berdiri, Bapak Ibu, yang memang digalakkan program beasiswa, alhamdulillah di zaman Pak Bursa dan saya. Karena kami berkomitmen dan berkeyakinan pendidikan itu senjata untuk merubah segalanya. Nah, kalau kita lah memperoleh pendidikan, pola pikir anak-anak kita berbeda dengan kita yang mungkin di sekolahan. Nah, jadi endong bapang nih juga Bapak Ibu, tidak perlu terlalu ngerti pendidikan. Tetapi dengan anaknya disekolahkannya jadi sarjana, pola pikirnya beda. Oh, mak ini berarti aku nih inginnya ini. Cak mana mencapainya? Aku sudah dibekali di dunia pendidikan. Nah, itu yang ingin kami capai. Jadi Bapak Ibu, harapan saya, harapan Pak Bupati, semoga program Beladas beasiswa anak Lahat jadi sarjana. Jadi Beladas itu kepanjangannya. Jangan belada-ladasan. Di Kabupaten Lahat tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan juga Pak Bupati, saya, pemerintah Kabupaten Lahat berharap semoga para mahasiswa ini ada juga yang Zoom ya. Ada beberapa mahasiswa yang Zoom juga mungkin sedang mendengarkan. Mahasiswa yang menerima beasiswa ini dapat menggunakan kesempatan ini lebih baik dan menjadi generasi yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Jadi tumpuan kami ini, adik-adik, anak-anak ada di kami. Siapa yang akan melanjutkan pemerintah Lahat? Generasi muda. Kalau generasi tua nih, lah expired. Lah ada akan lagi bisa melanjutkan. Benar Bu ya? Nah, siapa yang akan melanjutkan? Anak-anak kita. Tidak tahu kita nasib 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Nasib ada jadi bupati di antara sini. Yang nerima program Beladas. Ada yang akan jadi wakil bupati. Ada yang lulus CPNS. Yang jadi kepala dinas. Kita tidak tahu nasib seseorang. Nah, makanya pemerintah daerah membekali dengan adanya program Beladas untuk menuju sarjana. Sekarang
Kalau dulu tamat SMA, Bu, bisa begawi. Kalau sekarang ada kualifikasinya harus tamat S1. Nah, mana anak-anak gitu yang tidak mampu. Nah, dengan adanya program ini, kami membekali anak-anak kita di Kabupaten Lahat untuk dapat menuju pendidikan dan ke depannya untuk dapat memenuhi kriteria baik pelamar maupun CPNS. Dan insya Allah, aku yakin kalau orang tua, mahasiswa, kita pemerintah Kabupaten Lahat bersungguh-sungguh menjalankan program ini, insya Allah Kabupaten Lahat ini baik SDM-nya ke depan, Bu. Itu yang harus kita capai. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang saya hormati, adik-adik yang sedang mengikuti Zoom, sesuai dengan tema program Beladas ini yaitu Tempuyak. Nah, jadi aku tidak ikut campur kalau nama-namanya nih. Aku sengaja nyuruh Dinsos nyari namanya, biar bukan cuman bupati wakil bupati yang terlibat, tetapi salah satunya dinas sosial meninggalkan kesan. Apa itu Tempuyak? Siap tempur untuk hidup lebih layak. Nah, jadi kalau lah dibekali dengan gelar sarjana kele, kita siap tempur untuk hidup lebih layak. Salah satunya di dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Lahat berharap agar penerima program beasiswa bersemangat untuk belajar sehingga mampu mengangkat derajat pendidikan, ekonomi, dan taraf-taraf hidup keluarga menjadi keluarga yang lebih mandiri dan terbebas dari kemiskinan. Bapak Ibu, kabupaten kita nih kabupaten yang kaya. Ada gala di Lahat nih. Nak kebun kopi ada lah dicicipi Pak Presiden kopi kita. Mantap puji Pak Presiden. Nak sawah banyak sawah di sini. Ada jema Kikem sini. Banyak sawah di Kikem. Nak tambang banyak ada jema Merapi. Nah, ada pula banyak tambang kita. Ada gala, ikon bukit, ada Bukit Tunjuk, ada Bukit Jempol ya yang kita ngomongkannya itu. Jadi kabupaten yang segalanya ada. Tetapi kita agak miris Bapak Ibu. Kemiskinan kita ini nomor 2 di provinsi. Artinya paling miskin Lahat. Maluan. Aku sebagai putri daerah Lahat maluan dengarnya. Kok kabupatennya terkenal dengan kabupaten yang ada gale? Ngapa jadi kabupaten termiskin? Nah, inilah tugas kami, Pak Bursa, saya dibantu Kepala OPD, jajaran camat dan lain-lain untuk mana kita nekan angka kemiskinan di Lahat nih. Sehingga kita tidak maluan lagi 14,14%. Insya Allah kita usahakan semoga pajak nurun Bu, setidaknya jadi 9% dan lain-lain. Dengan apa kita menekan itu? Dengan adanya pendidikan. Jadi SDM yang unggul itu dapat menekan angka kemiskinan. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia, sesuai dengan aturan sudah aku sampaikan tadi. Ada petunjuk-petunjuk yang lain. Tadi sudah disampaikan desil 1 sampai desil 5. Dan sekarang untuk tahun ini Bapak Ibu, kita hanya menerima dari perguruan tinggi negeri. Aku ngomong dengan Mbak Dina, Mbak, ada perguruan tinggi negeri sesuai desil, kita lihat rumahnya, ekonominya terima. Bu, tapi banyak dari UT katanya Bu. Ada 60-an dari UT tadi ya. 51 dari UT. Tidak apa-apa. Yang penting anak Lahat tidak mampu nak di sekolah negeri manapun kita biayai full dari pemerintah sampai jadi sarjana. Jadi tidak usah yang lain Bu, tapi diharapkan kalau ada sana anak lagi Bapak Ibu diharapkan melebar. Kalau pacak kele dari UI kita biayai masyarakat tidak mampu tapi anak Lahat. Dari UGM itu harapan kita ke depan. Tapi bukan berarti universitas terbuka tidak boleh. Karena kenapa? Itu merupakan universitas negeri. Jadi termasuk dalam aturan yang memuat program Beladas ini. Bapak Ibu sudah disampaikan tadi dengan Pak Ekman jumlah pendaftar program Beladas ini sampai tanggal 15 Agustus. Nah, jadi sebanyak 177 orang. Ini luar biasa antusias anak-anak Lahat. Mulai dari desil 1 sampai desil 5 ini sesuai dengan perbub, Bu. Inilah berarti yang harus kita ambil. Ada 96 orang. Jadi kalau anak-anak mahasiswa bertanya, ada berapa program Beladas ini tahun ini dilaksanakan? Ada berapa anak? Ada 96 orang. Genap, dikit lagi genap 100, kurang 4 lagi. Desil 6 sampai 10 pendaftarnya, ini pendaftar ini tidak masuk karena tidak termasuk dalam aturan tadi. Ada 75 orang. Sayang Nian. Aku berharap Nian ini bisa masuk, tetapi tidak bisa Bu karena ini aturan yang harus kita taati insya Allah. Tapi
Aku upayakan tahun depan supaya desil 6 sampai 10 bisa masuk. Desil 0 3 orang. Berarti desil 0 ini mungkin orang-orang yang terlampau mampu ya, yang sudah mampu nian, tetapi mengharapkan beasiswa. Tidak salah, tidak salah Bu. Bahkan kemarin pihak ketiga ngomong, sudah saya sampaikan, kalaupun ada anggaran, jangankan yang tidak mampu, yang mampu kita bantu untuk pendidikan. Tetapi karena aturannya yang mengatur desir 1 sampai 5, itu dulu yang kita jalankan. Tidak memenuhi itu Bapak Ibu, misal dia tidak berkuliah di negeri, adanya di swasta. Nah, ini memacu, Bu. Memacu anak-anak kita. Berarti walaupun kita tidak mampu, kita harus berprestasi dengan adanya masuk perguruan tinggi negeri. Kalau swasta kita lingkupi, kalau kemungkinan ratusan Bu mungkin bisa. Kalau swasta, makanya kita pilih negeri untuk memacu semangat anak-anak kita yang dari SMA misalnya. Ada anak-anak bapak ibu yang masih SMA. Nak belajar ilo-ilo. Kalau paca sekolah negeri kali. Ayo kabala dapat beasiswa. Nah itu yang bisa memacu prestasi anak-anak kita. Kalau dia swasta Bapak Ibu dia terkapar dengan kita. Karena terlalu banyak anak-anak yang kuliah di swasta. Jadi untuk memacu itu biar berprestasi kita pilih juknisnya sekolah tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri. Jadi dibantu bukan asal galak kita mau program ini, dibantu oleh keuangan, dibantu oleh inspektorat dan lain-lain, apa asisten, apa namanya pendidikan dari dinas pendidikan ya, dari dinas ketenagakerjaan dan kita rundingkan sehingga final technical meetingnya hari ini. Bapak Ibu, aku bacakan sedikit apa namanya universitas terbuka ada 51 orang. Boleh tunjuk tangan universitas terbuka? Nah, ini universitas terbuka. 50. Jadi yang kuning-kuning universitas terbuka. Universitas Bengkulu 1 orang. Ada yang mewakili? Ibu. Universitas Negeri Semarang 1 orang. Cewek cowok anaknya, Pak? Cowok. Jadi lagi di Semarang sekarang. Lagi Zoom ya. Universitas Negeri Lampung Unila 1 orang. Cewek Bu, cewek. Universitas Pendidikan Indonesia UPI 1 orang. Universitas Negeri Riau 1 orang. UNR ya 1 orang ada ya perwakilan orang tua ya. Poltekkes Bengkulu 2 orang. Nah, UIN Raden Patah 10 orang. Nah ini banyak UIN. IAIN Curup 1 orang. Universitas Sriwijaya 19 orang. Nah luar biasa. Bisa membantu adik-adik yang ada di Unsri juga ternyata. Poltekkes Palembang 6 orang. Nah, Poltekkes Pariwisata Palembang 1 orang. Dan terakhir Poltekkes Unsri 1 orang. Ada ya Bu? Nah jadi itulah jumlah 96 mahasiswa yang diterima. Nanyo, ada banyak orang nanyo, Bu, apa baik Bu yang dibiayai oleh pemerintah? Banyak Bu, mulai dari uang kuliah, kalau dia di Lahat, Bapak Ibu, ada uang tuanya. Jadi uang kuliah yang kami ringankan. Karena ngontrak ida. Tapi kalau dia di Lahat ngontrak kan biayai Bu. Nah karena kalau di rumah dewe tidak kami biayai. Karena ngapo itu bukan kontrakan namanya, rumah dewe. Nah ini banyak dari anak-anak universitas terbuka. Uang kuliah ada juga mungkin dari universitas terbuka yang ngontrak dan lain-lain sehingga bisa kami biayai Bu. Tergantung dengan situasi dia Bu. Kalau di rumah dewe tidak bisa Bu kita biayainya. Tidak sesuai dengan aturan tadi Bu. Nah kalau dia ngontrak mungkin ada anak Lahat yang tidak ada rumah di sini. Ngontrak lah dia di Lahat kota ini. Nah, kami biayai. Ada juga dari ini yang agak besar mungkin saya bacakan Universitas Riau. Nah, Universitas Riau ini Bu, biaya makannya 6.600.000. Full dari pemerintah. Tidak usah ngeluarkan duit lagi. Kalau nak beli lebih dari itu, duit dewe berarti. Yang pasti sudah kami takar porsi dari pemerintah yang sesuai aturan. Jadi Bapak Ibu, dari 96 orang anak,
untuk beberapa bulan ini Pak Ekman ya. Semester. Semester ini ada 641 juta Bu, yang digelontorkan Pemkab untuk membantu program beasiswa yang tidak mampu ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa menggembleng anak-anaknya Bu. Jangan sia-siakan kesempatan ini, digembleng anaknya supaya belajar yang baik. Goalsnya, tujuan ke depan dia jadi sarjana dan bisa berpikir lebih dari kita sebagai wong tuanya. Itulah goals itu. Bisa tercapai apa yang diinginkan dengan mudah. Nah ini peninggalan kami juga Bu dengan Pak Bupati. Oh anak aku ini dibantu pada zaman Pak Bursa jadi bupatinya. Nah ini sesuatu kebanggaan bagi kami dapat meninggalkan riwayat atau warisan yang baik, yang ilo untuk Kabupaten Lahat ini. Jadi Bapak Ibu, sekedar informasi tambahan, kemarin aku melayat, ya ketemu dengan pendamping PKH. Jadi dia curhat, Bu, wabub miris nian gitu ini ngapo Mbak? Karena banyak penerima bantuan PKH dan BPNT, bansos ternyata anak-anaknya judi online Bu. Nah ini Pak yang harus diwanti-wanti, terutama yang punya anak cowok, tapi tidak juga dibatasi yang punya anak cewek. Kita ini Bapak Ibu lah tidak mampu. Tetapi lah memain judi online. Jadi dikeluarkan dari kementerian datanya. Sangat menyusahkan wong tuanya berarti. Nah jadi diawasi. Inilah guna Bapak Ibu kami datangkan di sini. Bukan cuman mendengarkan kami sambutan. Bukan cuman acara seremoni saja gitu nih. Tetapi lebih dari itu jangan cuman pemerintah ini Bu membiayai. Tapi wong tuanya harus menggembleng anak-anaknya. Di zaman main ini mudah nian Bu mengakses apapun. Judi online mudah. Film-film yang tidak senonoh mudah diakses Bu. Apa yang dipikirkan oleh wong tua yang harus memanage anak-anak kita agama, bekali dengan agama, nasihat, apalagi endong-endong. Biasa anak-anak ini ingat dengan kata endong-endong. Nah, Ibu di sini Bu sangat berkontribusi untuk mendukung program kami. Kalau Ibu acuh dengan pendidikan anak-anak, mak mana kami pacak jalan kati ini dengan sukses. Nah artinya bukan cuman pemerintah, bukan cuman dinsos, bukan cuman OPD, camat, kades. Tetapi bantuan dari masyarakat itu yang paling penting untuk mendukung program Beladas ini. Jadi kalau betina nih sambutan bejape pacak 2 jam weh. Jadi itulah pesan aku dan pesannya dari Pak Bupati. Ke depan akan lebih kami galakkan lagi program-program tentang pendidikan. Insya Allah dapat bermanfaat baik dari pemerintah maupun adik-adik mahasiswa penerima manfaat program Beladas ini. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Selamat sekali lagi sudah terpilih menjadi penerima manfaat dari program Beladas. Ingat di zaman sekarang nih banyak nian kita ini apa dihadapkan dengan tantangan, tetap fokus bahwa pemerintah Lahat mengharapkan ke depan kalian yang akan menggantikan posisi strategis yang ada di pemerintahan Kabupaten Lahat yang kami bekali dari sekarang. Terima kasih banyak atas partisipasi. Jangan lupa aku doakan sehat selamat sampai ke rumah masing-masing. Dan adik-adik dapat melanjutkan apa namanya kuliah. Ini Pak Ekman kapan direalisasikan ini? Bulan ini? Nah, insya Allah bulan ini, Bu. Paling lambat mungkin ada kesalahan dan review ulang di bulan depan. Kita wacanakan dan kita kawal terus sampai adik-adik bisa merasakan manfaat. Rajin-rajinlah kuliah, apa namanya kesempatan tuh tidak datang 2 kali. Mungkin ada juga nanti juknis dari dinas sosial bisa dihentikan kalau memang tidak sesuai dengan peraturan. Mungkin dia terlibat yang kata aku judi online tadi, atau dia tidak pernah masuk kuliah sampai dosennya ada laporan. Nah itu bukan berarti tidak bisa diberhentikan Bu. Bisa diberhentikan sesuai dengan sanksi yang ada di Perbub kita. Mohon dipahami. Itulah kami sekali lagi butuh dengan ibu, bapak, orang tua untuk menekan anak-anak kita, nasihati anak-anak kita di sini. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Widyaningsi SMA atas pengarahan yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga Kabupaten Lahat akan lebih maju ke depannya. Amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis mahasiswa penerima program Beladas dan juga diikuti oleh mahasiswa penerima program Beladas di wilayah seluruh Indonesia secara daring. Bagi nama-nama yang akan kami sebutkan, silakan mengambil tempat yang sudah ditentukan. Baik, 1, Raisa Salsabella, Desa Kota Raya, Lembak, Kecamatan Pajar Bulan, Universitas Lampung, jurusan Teknik Sipil. 2, Reva Nasila Salsabila, Desa Lesung Batu, Kecamatan Mula Ulu, Poltek Kes Bengkulu, jurusan Terapan Gizi dan Dietetika. 3, Anissa Salsabila, Desa Talang Tinggi, Kecamatan Peseksu, Universitas Terbuka, jurusan Pendidikan Guru SD. 4, Emma Anjani, Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumai Dalang, Universitas Sriwijaya, jurusan Pertanian Agribisnis. 5, Dewi Sawal Oktaria, Desa Padang Lengkuas, Kecamatan Lahat, Poltek Far Palembang, jurusan Seni Kuliner. 6, Muhammad Rifki Firdaus, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Universitas Negeri Semarang, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Kepada yang terhormat Ibu Widyaningsi, mohon berkenan untuk menyerahkan bantuan secara simbolis. Didampingi Aku sebelum menyerahkan kita wawancara dulu. Eh, sama bapaknya. Ada mic lagi? Nah, Pak ini dengan Pak siapa Pak? Nama nama kami Joni Derli Joni ya. ya Pak Joni. Dari mana tadi Pak? dari Bandar Agung Dari Bandar Agung Lahat. sini ya, Lahat. Di mana anaknya tadi? di Semarang. Semarang. Di UNES. Oh, yang cowok tadi ya? Ya, Sudah semester berapa sekarang Pak? mahasiswa baru Oh, mahasiswa baru masuk Baru ya? masuk. Baru masuk. Jadi Pak, apa pekerjaan sehari-hari Pak? jualan sayuran keliling. Oh, jualan sayuran keliling. Anak Bapak tuh sudah masuk tuh. Siapa nama Ananda? Muhammad Rifki Firdaus. Nggak melok di sini ya? Damelo. Di Zoom ya? Ya. Jadi Muhammad Rifki Firdaus. Rifki. Muhammad Rifki sudah apa namanya diterima Ya, sudah. program Ladas ini, Pak. Apa harapan ke depan untuk Ananda Rifki? Semoga pertama memperbaiki ekonomi keluarga, kemudian bisa berpartisipasi khususnya kepada daerah, umumnya kepada Indonesia, kemudian bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, kalau boleh tahu, sehari-harinya berapa dapat duit dari jualan sayur gitu tuh, Pak? Tidak mesti Pak, Bu, Rato-rato sekitar 100 lah. 100.000 ya. Jadi sebulan lebih kurang 3 juta. Ya, iya. Ya, jadi Pak, ini kan program Beladas ini kan program baru, Pak. Dari pemerintah Kabupaten Lahat. Nah, kalau dak kate program Beladas, mak mano kira-kira Bapak nguliah ke Ripki tadi? Yo, cuman paling utang sana sini paling. Bu. Oh, paling utang sana sini ya. Betul, itu alasan yang tepat. Karena ekonominya tidak cukup. Nah, jadi aku berharap mewakili Pak Bupati, semoga Ananda Rifki lulus tepat waktu Amin. dan lulus dengan nilai terbaik. Amin. Ya, kita doakan. Makasih Pak. Pak siapa John ya tadi? Makasih Pak ya. Oh, itu ada ya, Rifki. Itu dialog. Oh, ada Rifki di dialog. Tolong dong mikrofonnya. Oke. Halo Rifki, bisa dengar? Oh, lagi kuliah dia kayaknya. Sudah di Semarang ya? Ya sudah. Nah, dihidupkan dulu Rifki mikrofonnya. Jangan di-mute. Oke. Rifki? Iya, Nah, Rifki. Sekarang lagi di mana Rifki?
Di kampus, Bu. Oh, lagi di kampus. Sudah masuk kuliah memang ya? Bulan berapa ini? Oh iya, sudah masuk kuliah. Ripki jurusan apa Ripki? Manajemen. Oh, manajemen. Kok kayak jauh ya? 6 tahun di pondok pesantren dia, Bu. Oh, dia mondok, Pondok wajar. 6 tahun udah balik-balik. 6 tahun udah balik-balik. Sampai sekarang udah balik. Pernah balik habis Jadi pondok. Ripki jurusan manajemen nih. Apa namanya di Universitas Negeri Semarang. Apa harapan Ripki dengan menerima manfaat? Apa perasaan Ripki terpilih menjadi penerima manfaat program Beladas yang diinisiasi oleh Pemkab Lahat? Bisa berkuliah dan berprestasi tanpa harus memikirkan biaya. Oh itu, tepuk tangan dulu dong. Jadi Ripki apa namanya bisa berkuliah tanpa memikirkan biaya yang ada nih. Kalau boleh tahu nih berapa biaya apa namanya semesteran atau semester per 6 bulan itu SPP namanya? UKT, sorry, UKT. UKT. Ya, berapa biaya UKT-nya Ripki di Semarang? 3 juta. 3 3 juta. juta. 3 juta. Di situ berarti tinggal Ya. dengan keluarga atau ngontrak? Kos. Oh, ngekos. Sebulan berapa kosannya? Kalau sebulan itu sekitar 400-an. 400 berarti 300 400. Oh, termasuk murah berarti ya. Nah, jadi Ripki masak sendiri atau beli nih sehari-hari? Kadang masak, kadang beli. Tapi lebih sering beli sih, Bu. Oh, lebih sering beli. Nah, jadi ada program pemerintah itu Ripki dapat uang UKT, dapat uang kosan dan dapat uang makan. Nah, harapan kami Ripki kuliah yang betul sehingga nanti lulus tepat waktu dan dapat digunakan ijazahnya untuk kebermanfaatan, terutama di Kabupaten Lahat sendiri. Itu harapannya. Nah, ke depan mungkin ada kendala-kendala bisa ditanyakan ke pihak dinas sosial. Jadi yang menginisiasi ini Dinsos. Nah, silakan ditanyakan apa kendala. Tapi kami berharap di sini Ripki apa namanya lulus tepat waktu sehingga Pemkab Lahap bisa mengalihkan anggaran untuk adik-adik Ripki yang akan datang. Seperti itu. Itu polanya. Saya yakin sepertinya muka-mukanya nih muka-muka pinter ya. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Ripki ya. Amin. Aku tantang juga Ripki. Kakek ada bonus dari aku dan Pak Bupati kalau bisa nanti lulus tepat waktu dan kumlot. Nah, itu Amin, berpikiran. amin. Terima kasih banyak Ripki. Oke, satu kali lagi. Nih, aku nak nanya nih. Ibu dari ini dari UT. Nah, ini ngajak wong tua nih. Iya, Siapa namanya? Anissa Oh, ini Salsabila. tuanya? Bukan. Oh, ini ada wong tuanya. Siapa namanya, Nak? Anissa Salsabila. Anissa sudah semester berapa sekarang? Baru masuk 2. Baru masuk juga. Berarti sudah kuliah. Sudah. Semester 1 ya. Iya. Anissa di mana tinggalnya? Di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Peseksu. Oh, Peseksu. Oh, ini dusunnya Pak Bursa ini. Pertama nih, Ibu kan tidak tahu program ini. Awalnya tahu Anissa dari mana awal tahu program ini? Dari ayah. Dari ayah? Iya. Oh, siapa ayahnya? Uang biasa, tapi dianya tahu dari keluarga-keluarga lain. Oh, bahwa ada program beasiswa. Ya. Ayahnya masih hidup kan? Ibunya masih hidup. Alhamdulillah. Berarti wong tuanya masih hidup. Apa pekerjaan ayah dan ibunya Anissa? Buruh tani. Oh, buruh tani. Ada ini. Ada apa namanya sawah. Ndak kati. Buruh tani itu harian ya, Iya, harian. harian. Upahan. Ya. Berapa penghasilan ayah dan ibu per hari Anissa? Tergantung kalau lagi upahan itu 60.000 Per hari? sehari. Heeh. Satu orang. Ya. Kalau ayah biasa di bangunan, kadang upahan. Kalau udang bangunan 100.000, tapi kalau upahan sama 70. Oh, tuh 70. Sebelumnya SMA mana Anissa? SMA Negeri 1 Kikim Selatan. Oh, Kikim Selatan. Ya, oke. Jadi, apa kemarin sudah dipenuhi syarat-syarat yang apa namanya diberikan oleh Dinsos. Sudah. Nah, sekarang aku tanya nih, apa namanya perasaan Anissa setelah diumumkan kemarin ya pengumumannya diterima? Alhamdulillah senang karena tidak akan memikirkan biaya lagi dan
lebih fokus belajar tanpa harus memikirkan hutang piutang. Oh, utang piutang. Anissa, apa namanya? Eh, Anissa kan semester 1 ini jurusan apa nih? PGSD. PGSD itu guru ya, guru. Apa harapan Anissa ke depan dengan adanya program ini selama Anissa kuliah? Apa harapannya ke depan? Semoga program ini dapat membantu anak-anak yang kurang mampu dan juga lebih meningkatkan untuk berprestasi lagi, lebih fokus untuk belajar tanpa harus memikirkan biaya. Oh itu, jadi lulus tepat waktu, 3 tahun setengah ya? 4 tahun setengah. PGSD 4 tahun setengah. Iya, Kamu juga yuk, PGSD. Aku 3 tahun setengah malah. 4 tahun bisa lah ya, 4 tahun. iya, Paling cepat lah 4 tahun. S1 kan ya? iya. 3 tahun setengah bisa lah. 3 setengah dong, harus 3 setengah. Aku empok lulu ini 3,5 tahun aku. Mudah-mudahan. Jadi terima kasih banyak Anissa ya. Iya. Kami tunggu Anissa jadi sarjana, kuliah yang baik, jangan kecewakan pemerintah selaku memberikan dana dan jangan kecewakan wong tua. Banggakan wong tua. Ya. Tidak tahu kita nasib Anissa 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya. Terima kasih banyak. Jadi guru dong pasti. Bisa jadi kepala dinas pendidikan nanti. Betul kan? Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Kita penyerahan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama Nurul Intas Salsabella dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Tia Puspa. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Nama saya Dion Saputra, Prodi Ilmu Hukum, Kampus Universitas Terbuka. Saya Ica Apriani, saya adalah mahasiswi aktif semester 3 dari program studi Administrasi Negara Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Firdaus dari Universitas Negeri Semarang dengan program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Raisa Salsabella, jurusan saya adalah jurusan Teknik Sipil. Saya Pela Suartati dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Biologi. Motivasi Intan untuk mengikuti beasiswa Beladas ini karena Intan memiliki semangat tinggi untuk terus belajar dan berkembang. Dan ingin menjadi individu yang lebih terampil dan berpengetahuan. Karena saya percaya bahwa pendidikan adalah salah satu jalan terbaik untuk menuju hidup yang lebih baik. Karena dengan pendidikan dapat membuat kita menjadi orang yang terhormat dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati dan juga Wakil Ibu Bupati karena terima kasih telah menciptakan program Baladas ini bagi siswa-siswi yang ada di Kota Lahat. Sebagai seorang anak ingin meringankan beban kedua orang tua saya. Dengan adanya program beasiswa dari Bapak Bupati ini, saya siap belajar dengan giat Dan untuk fokus menempuh pendidikan tanpa khawatir akan tantangan finansial. Saya berharap dengan bantuan finansial yang diberikan beasiswa Beladas ini dapat menunjang biaya perkuliahan.
bisa lebih fokus belajar dan manfaatkan kesempatan ini untuk terus berprestasi, berintegritas, dan semoga saya dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Lahat pada khususnya. siap tempur untuk hidup yang lebih layak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah nggak pernah, katanya umum ke foto sama ya. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama Nurul Indah Salsabella dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Tia Puspa. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Nama saya Dian Saputra, Prodi Ilmu Hukum, Kampus Universitas Terbuka. Saya Ica Priani, saya adalah mahasiswi aktif semester Foto kedua, Bu. di program Foto kedua, studi sesi foto bersama, foto kedua, Bu. Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Firdaus dari Universitas Negeri Semarang dengan program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Raisa Salsabella. Jurusan saya adalah jurusan teknik sipil. Saya Pela Surtati dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi pendidikan biologi. Motivasi Intan untuk mengikuti beasiswa. Mohon izin Ibu Bapak untuk audiens berdiri, kita akan melakukan foto bersama. Yang Zoom juga. Kepada penerima simbolis, silakan duduk kembali. Diskusi. Tanya jawab. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara diskusi. Mungkin ada sesi tanya jawab kepada Ibu Wakil Bupati. Silakan mahasiswa, baik yang berada di sini maupun yang berada saat daring. Silakan. Jawab. Ada mahasiswa yang mau bertanya yang berada di sini? Silakan, ada kesempatan untuk tanya jawab, seksi tanya jawab. Mahasiswa maupun orang tua, silakan Bu. Oke. Silakan Bu memperkenalkan diri. Sinilah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya yang terhormat Ibu Wakub, terima kasih banyak anak aku lalu lulus. Alhamdulillah dari sekian tahun dek pernah dapat bantuan. Maka ini hari anak aku lulus dari Beladas. Namaku Rismiati dari Kota Jaya. Anakku Holipah dari UIN Raden Patah Palembang. Dialah masuk semester 5. Bu, yang nak kutanya ke anak aku kan dapat program ini. Nah, anak aku ini banyak, Bu, 4. Yang lah nomor 2 nih kelas 1, kelas 3 SMA 1. Nah, mungkin kan nak masuk program ini. Masih baca apa tidak? Itulah yang kutanya ke. Oh. Aulah asli. Dia Rugok Banjar besar, Pak. Bu, Ibu siapa namanya tadi, Bu? Rismiati. Ibu Rismiati. Ibu nih wong Kota Jaya. Ya. Anak Ibu ada berapa? 4 yang sekolah ini, Bu. 4 yang sekolah. Kemarin dapat program Beladasnya berapa juta per selama 6 bulan tuh? Nah, aku di dapur keruan, Bu, amun perincian anak aku. UKT-nya berapa, Bu? 2.100.000 kalau jurusan apa anak Ibu?
Manajemen. Oh, manajemen di UIN ya. Ya. UKT dan lain-lain. Ibu bertanya, anak ibu ada 4. Boleh tidak masuk program Beladas Galuh? Karena ada yang kelas 3 SMA kan? Ya. Nah, selama apa itu masuk ketentuan yang aku sebutkan desil 1 sampai desil 5, ibu ada di desil berapa, Bu? Tahu dak? Desil 3, Bu. Nah, desil 3. Selama ibu ada di desil 3, insya Allah tapi tahun depan akan sampai desil 10. Bisa, Bu. Moga anak ibu 10 bisa. Program ini akan berjalan dengan Amin. itu satu syaratnya. Kedua, selama Pak Bursa dan Widya jadi bupati, wakil bupati. Karena kalau lah lain jadi bupati, dek keluar kita programnya, Bu. Baca baik kalau dek beri program beasiswa lagi nyala ke kami. Nah, jadi selama pemerintah daerahnya berkomitmen untuk melaksanakan program Beladas ini, berapapun anaknya sesuai dengan aturan perbubnya bisa masuk, Bu. Tapi harapannya ibu masuk naik desilnya, Bu. Berarti kalau naik desil berarti ibu lebih mampu lagi. Tapi itulah aku omongkan tadi. Mungkin digagas lagi dengan Pak Ekman supaya tahun depan desil 6 sampai desil 10. Jadi nak berapa baik ibu desil ibu bisa masuk selagi anaknya kuliah di negeri. Nah, jadi jangan khawatir, Bu. Pemerintah siap jadi garda terdepan untuk pendidikan anak-anak Kabupaten Lahat. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajar, ibunya lah pintar. Wajar anak yang pintar. Ada lagi ibu-ibu yang disampaikan. Silakan Pak. Perkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zulkarnain dari Kelurahan Pasar Lamo. Anak saya nama Nia Tamara, kuliah di YAIN Curup, Rejang Lebong, Bengkulu. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas program ini. Semoga Ibu Widya sehat selalu. Yang perlu kami pertanyakan, Pak Bursa pula sehat. Pak Bursa lagi di Jakarta, Bu. Semoga sehat semua. Dan semoga program ini terus berjalan. Yang perlu kami pertanyakan dalam kesempatan ini, bagaimana sistem cara pencairan dana Beladas ini? Apakah itu akan dikirim kepada anak kami melalui rekening masing-masing atau akan diberikan langsung kepada orang tua? Dan sistem pencairannya itu per semester apa secara global? Itu saja yang kami pertanyakan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Nanti dulu Pak, pegang dulu mic-nya Pak. Nah, ini Pak siapa tadi Pak? Zulkarnain. Ada berapa anak Bapak? Ada 3. 3. Ini anak berapa Pak? Anak yang kedua. Anak yang kedua. Satu-satunya anak yang gadis ini. Oh, satu-satunya anak yang gadis sekarang lagi Zoom ya? Lagi Zoom, lagi kuliah. Pak apa Pak Zulkarnain apa namanya penggawian kita saya itu? Penggawian sehari-hari, baru harian lepas, Bu. Berapa penghasilan gitu tuh saya? Nggak nentu namanya upahan bangunan, Bu. Bangunan ada jam ngajak, begawi kan apa itu kan? Ada cuma tergantung ya yang ngajak. Tergantung. Bini masih hidup Pak? Masih, Bu. Alhamdulillah. Berarti Pak, Bapak tadi nanya ke ini ditransfer ke anaknya atau ke wong tuanya atau siapa? Iya. Jadi sebetulnya aku kurang paham. Untuk teknis lebih lanjut ya. Karena aku tuh Bupati Wakil Bupati memastikan bahwa program ini berlangsung dan tepat sasaran. Nah, siapa yang bisa jawab dari Dinas Sosial? Nah, coba dijawab dulu. Boleh izin Ibu Wabub untuk penyaluran dananya langsung ditransfer ke atas nama mahasiswanya langsung. Berarti kapan itu ditransfer? Ini kan misal nih, aku juga belum terlalu memahami ya. Ini kan 6 bulan nih. Ditransfer di awal berarti kan untuk mengcover 6 bulan selanjutnya. Kayak itu, betul? Ya, insya Allah untuk penyaluran dananya bulan ini paling cepat, paling lambat mungkin bulan depan, Pak. Ya, jadi sudah dihitung dari 6 bulan. Jadi Pak langsung ke anaknya Pak, dana itu. Kalau dengan jemetuanya dibelikannya kursi dengan meja. Kan itulah aku ya ditakuti itu. Takut kalau salah guna, kalau langsung diinjokkan aja betuanya gitu. Setuju Pak Setuju, sangat setuju itu kan. Iya. Oh. Tapi tugas Bapak Pak Nain itu nginjuk nasihat ke anaknya. Oke, siap. Bukan semaksimal mungkin, cukup ke 6 bulan, tapi ku hitung-hitung itu cukup Pak dengan 6 bulan. Dan
lulus tepat waktu. Sehingga kalau anak Pak Nain yang ketiga kalau pacak anak milu program ini, pacak kita alihkan ke anak-anak Kabupaten Lahat lagi. Ngerti Pak ya? Oke, siap. Terima kasih Pak, semoga sehat terus. Anak-anaknya pacak lulus tepat waktu dan berprestasi. Amin, amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu, tiga. Siko lagi. Nah silakan. Ini mahasiswanya kayaknya pemalu deh ini. Nah Mik, satu lagi Mik. Nah silakan kenalkan diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bantuan yang untuk ada beasiswa Beladas ini. Aku orang tua Tias Puspa. Jangan nangis Bu, ikut nangis kalau menangis. Aku sedih Bu, seumur-umur baru sekali ini aku dapat bantuan, seluruh bantuan apapun tidak ada. Baru ini Bu ya? Saking aku lega mah itu nah. Cuman yang aku tanyakan Bu gini, apa bantuan ini untuk apa tuh? Biaya kosannya juga gitu. Iya Bu. Oh iya. Ibu dengan Ibu siapa? Tia Puspa di Universitas Sriwijaya. Apa anaknya Bu? Apa tuh olahraga apa tuh? Olahraga, jurusan olahraga. Bu, jadi program Beladas ini mengcover seluruhnya Bu. Selama 1 semester. 1 tahun. Jadi biaya itu, betul ya? Biaya itu cuma untuk 6 bulan Pak Sekretaris ya? 6 bulan. Jadi yang Ibu terima 13 juta tadi Bu untuk 6 bulan. Nah, ngapa kita dia besar Bu? Karena duit kosannya. Karena duit makannya Bu. Kalau cuma UKT-nya kecil. 6 bulan cuma 3 juta. Paling besar lah 10 juta mungkin 6 bulan. Tapi ngapa dia bisa besar? Ica itu nih. Dengan siapa tadi Repa ya Bu? Di mana Poltekkes berapa UKT-nya? 4.500.000. Dia nerima 3 juta, 13 juta Bu. Nah untuk apa duit lain? Untuk kosan dengan untuk makan. Kalau ada sisa untuk beli buku. Nah itulah ngebantu program untuk anak-anak yang memang dibutuhkan. Nah, jadi Bu, harapan kami Ibu bisa ngembleng anak ini supaya anak Ibu lulus tepat waktu. Jangan sampai 5 tahun, 6 tahun lulusnya. Karena supaya anggaran ini pacak beralih ke anak-anak yang lain yang sama lu Ibu membutuhkan dana untuk nguliah ke anak. Iya. Nah itu harapannya. Jadi memang ngecover duit kosan ini Bu. Tapi ditransfer yang kata tadi Pak Nain nanya tadi di rekening anak tersebut. Iya. Jadi kalau Ibu beli kulkas dia pacak. Lah dengan anaknya. Tidak Bu, ini saking berterima kasih bersyukurnya kan anakku dari kecil sampai SD sampai di kuliah ini belum pernah dapat bantuan, baru sekali ini. Ya, tadi kan Bu Ibu, Bapak-bapak UKT anak kita ini berbeda-beda. Iya. Ada yang 9 juta tadi. Ada yang 3 juta. Nah, nanti dokumen-dokumen UKT diberikan kepada Dinsos. Memang ada nian berarti UKT-nya ini 3 juta. Duit kosan juga sebulan berapa? Kita harus transparan. Iya. Karena dana ini merupakan dana negara. Dana kamu masyarakat tulah. Tapi di zaman Pak Bursa dan aku, ngapa kami programkan ini? Kami tahu bahwa ada beberapa keluarga yang agak susah mendanai anaknya kuliah. Nah inilah ada program ini. Jadi kalau berurusan dengan Dinsos, anak-anak tersebut, anak-anak tersebut UKT-nya benar nih yang di 3 juta, UKT-nya benar nih yang di 4 juta, duit kosnya benar nih yang di dia beli bukunya benar nih yang di karena ini bukan duit pribadi Bu. Duit negara, jadi bukti-bukti harus lengkap. Biar tidak diperiksa keuangan kita nih Bu. Kadangan niat kita ilo, tidak jelas buktinya. Akhirnya kita Kabupaten Lahat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Akibat dari bukti-buktinya tidak lengkap. Nah itu Bu ya. Ya, makasih Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Semoga anaknya lulus waktu, berprestasi dan pacak kaget jadi wong sukses, bisa mengangkat derajat keluarga. Sudah selesai? Terima kasih banyak Pak Ibu-ibu sekali lagi.
Aku Ribang bertemu keluarga besar yang ada di sini. Insya Allah ke depan kita silaturahmi lagi. Dan harapannya sih kok tadi ibu bapak dapat menggembleng anaknya belajar yang rajin, lulus tepat Mohon waktu, maaf, Ibu, berprestasi. ada satu pertanyaan lagi dari ada satu lagi. mahasiswa yang Oh, sudah daring, Bu. silakan, silakan. Yang sudah daring, Bu. Oh iya, kita Ya, ya. tidak menyapa yang di Zoom ini. Dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ada wong tuanya? Oh, ini wong tuanya. Apa namanya? Sebentar, ini di mana Upin ya? Bandung. AWW Bandung. Coba silakan, apa yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ibu. Untuk tahun sekarang kan saya tinggal di asrama, yang dimana jatahnya itu cuma 1 tahun. Dan apabila dan kemungkinan saya itu tahun depan bakalan ngekos gitu, Bu. Dan biaya antara asrama dan kos itu berbeda. Nah, untuk tahun depan, apakah biayanya itu akan diperbarui atau tetap sama ketika saya awal mendaftar? Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih banyak. Kalau ini dijawab sama Dinsos, Pak Sekretaris, silakan, Pak. Siap Bu, izin Bu. Untuk Pela ini kemarin kami yang langsung ke Bandung ke UPI Bu. Nah, jadi langsung ke UPI, tetapi tidak langsung bertemu Pela karena kesibukan dia lagi ospek waktu itu Bu. Jadi Pela memang kebijakan dari UPI, tahun pertama anak-anak dengan kategori tidak mampu mereka di asrama Bu. Jadi ada proses SOP-nya, mereka wawancara dan tidak memiliki penyakit yang menular diasramakan. Uang pemondokan Pela 1.700.000, tapi mereka bisa sharing untuk 3 orang Bu, sehingga dibagi kisaran 560.000. Nah, jadi untuk tahun ini sesuai dengan real yang ada untuk saat ini. Tapi untuk tahun depan, karena asrama itu boleh untuk mahasiswa baru. Tahun depan, Pela harus keluar dari asrama. Kami sudah survei, kisaran pemondokan di seputaran UPI, di Kelurahan Isola, Cilimus, itu kisaran 8 sampai 12 juta, Bu. Per tahun. Ya, per tahun. Jadi kami sudah survei dengan fasilitas yang beragam, fasilitas sesuai dengan Bisa itu harga. Pak Sekretaris? Bisa Bu, Bisa. Ya, untuk tahun depan. Usulan baru lagi nanti Bu. Oh, Menyesuaikan. ntar lagi ya per Iya. bulan. Jadi terima kasih Pak Sekretaris. Iya, usul perpanjangan nanti Bu. Perpanjangan ya. Iya, untuk perpanjangan. Semester dia kan? Iya, Itu Bu. per 6 bulan. Dia Iya. kan setahun nih. Jadi kan ada 2 semester. Iya, yang berubah uang komponen untuk pemondokan. Siapa namanya tadi? Pela Bu, Pela. Pela, ini kan kamu kan wajib asrama kan? Aturan kampus wajib asrama 1 tahun. Nah jadi, tetapi setelah 1 tahun harus keluar karena ada adik-adik tingkat yang akan mengisi asrama. Pertanyaan Vela tadi, bagaimana kalau saya ngekos Bu? Ada tidak biaya? Ada, di cover oleh pemerintah Vela. Jangan khawatir. Nah jadi, Vela, satu syaratnya, Pak Kepala Dinas Sosial tadi sudah sudah survei berapa nian harga kosan di sekitar itu. Nah rata-rata tadi berapa Pak? 800. 8 juta sampai 12 juta Bu. 8 juta sampai 12 juta. Kalau Iya. 12 juta kita ambil berarti 1 juta per bulan. Iya. 1 juta kan per tahun itu kan 12 juta. Bisa di cover, jangan khawatir. Yang penting Bella belajar yang baik, lulus tepat waktu, berprestasi. Siapa yang kumlot nanti saya kasih bonus pribadi dari saya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Dah. Oke, ada lagi? Oh, satu lagi. Satu lagi Bu, mahasiswa penerima program yang mau daring Bu. Ini di mana ya kuliahnya? Ini di mana itu? Jangan di mute. Lepaskan dulu mute-nya. Riau Bu. Riau. Di Riau. Oh, di Riau. Coba perkenalkan diri dulu deh. Orang tuanya Oke, ada? baik, terima kasih. Oh, Hadir, Pak, Bu. tolong mohon berdiri orang tua dari siapa? Rizky Adiputra. ini kok udah mirip bapaknya ya? Kayaknya mirip ibunya ini. Silakan Rizky ya. Rizky silakan apa yang mau ditanyakan kepada Ibu Wabub. Halo Rizky. Rizky? Halo, Bu. Oke, silakan. Ya, Bu. Ingin bertanya Oke, tentang baik, terima apa? kasih sebelumnya.
Baik Bu, sebelum bertanya, perkenalkan saya Reski Adi Putra. Saya mahasiswa semester 7 dari Universitas Riau dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih Bu kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, Pak Bursa dan Bu Widya atas program yang telah dinanti-nantikan selama saya kuliah, itu baik dari awalnya dari tingkat provinsi yang saya tunggu, namun akhirnya ada memang khusus dari kabupaten kita sendiri, kabupaten tercinta. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, program ini kan program baru gitu kan Bu. Saya sedikit beropini Bu. Apakah nanti dari program ini bakal dibuat seperti struktur keorganisasian Bu? Karena mengingat kita bakal membantu nih insight dari tata kelola dari Dinas Sosial tentang program Beladas ini, sehingga kalau ada struktur keorganisasian menurut saya mahasiswa yang terdapat dalam program ini itu bisa lebih berdampak terhadap dari programnya sendiri gitu. Mungkin nanti bagi mahasiswa yang berprestasi bisa kita tampilkan prestasi-prestasi mereka dan itu mereka asalnya dari mana gitu. Sehingga dari program ini bisa dikenal oleh teman-teman yang saat ini masih sekolah yang bakal masuk kuliah nantinya Bu. Kira-kira apakah ada rencana seperti itu atau tidak Bu? Terima kasih itu untuk pertanyaannya Bu. Oke, terima kasih. Ini Rizky namanya tadi, betul ya? Rizky semester 7 ya? Iya Bu, semester 7. Oh, sudah nyusun dong berarti. Apa judul Eh, belum? Untuk saat ini judul saya itu analisis kualitas perairan menggunakan metode Water Quality Index, indeks pencemaran. Oke, apa rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya Bu, di mana urgensinya pada lokasi penelitian saya ini terdapat pencemaran limbah pabrik kelapa sawit dan juga penambangan pasir Bu di Sungai Kapong Kanan, Provinsi Riau. Oke, di Riau berarti ya. Jadi studi kamu Ya di Bu, Riau. Rifki, Reski Bu. Rizky ya, sorry. Rizky, IP Ya. kamu berapa per semester? Kalau untuk saat ini saya 3,49 Bu. Oh, 3,49. Cukup baik. Jadi ditingkatkan nanti di atas 3,7 kalau bisa. Amin Bu. Nah, jadi Rizky, program Beladas ini kan program pertama nih yang digas oleh Pemkab Lahat. Sayang sekali sebetulnya Rizky semester 7 ya. Jadi agak merasakan cuma sedikit. Tapi saya berharap maksimal 4 tahun Rizky bisa tamat kuliah. Sehingga bisa memberikan manfaat nanti. Apalagi sekarang kan program Pak Prabowo swasembada. Baik ikan maupun yang lain-lain. Link and match dengan jurusan yang Adinda Rizky. Jadi tadi bertanya nih, organisasi ini anak-anak organisasi sepertinya. Karena pertanyaannya mengenai organisasi. Jadi betul Pak, jadi harus dikumpulkan dalam satu grup ya. Dinsos, Dinsos. Harus dikumpulkan dalam satu grup, nanti kita wacanakan apa organisasi untuk anak-anak Beladas ke depan. Ada strukturnya maksudnya, sehingga silaturahmi mereka tetap terjaga, mungkin bisa sharing juga antar kampus yang penerima manfaat ini, dan ada prestasi ke depan. Bisa di program Beladas ini di share ke masyarakat banyak gitu. Jadi ke depan kita akan wacanakan Rizky. Kita akan wacanakan mungkin nanti jadi ketua organisasi Beladasnya Rizky nanti yang akan mengomandai menahkodainya. Ya, jadi itu ke depan akan kita wacanakan. Tapi sekarang kita akan lebih prepare ke technical meetingnya dulu supaya berjalan dengan baik. Nah, ini udah dibuat belum Pak? Sudah Bu. Ada ya? Grup WA-nya Bu. Jangan dimasukkan orang tuanya Pak, khusus anak-anaknya Benar saja. Bu, benar. Sudah Bu. Gege wong tuanya bahas masalah apa, masalah itu lagi. Khusus anak-anak mahasiswa tukar pikiran, sharing. Jadi sudah, Bu. kalau misalnya ada mungkin Rizky pulang ke Lahat bisa ketemu dengan anak-anak penerima manfaat program yang lain. Begitu kan Rizky ya? Baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Rizky. Semoga ini semester 7 berarti 3 tahun setengah. Semoga terakhirlah semester 8 bisa lulus. Amin Bu, amin, amin, amin. Ya, saya Terima kasih, doakan Bu, ya. doanya, Bu. Semoga kasih, Bu. IPK-nya nanti tembus 3,6 ke atas. Amin Bu. Ya, terima kasih banyak. Selamat belajar. Ya Bu, sama-sama. Pak, ini dengan Paknya Rizky, siapa namanya Pak? Pak Zazili. Pak? Zazili. Pak Zazili. Pak Zazili tinggal di mana Pak? Di Desa Paduraksa, Kecamatan Gikim Timur. Oh, ke Kim Timur, Paduraksa. Rizky ini anak keberapa Pak? Anak pertama Bu. Anak pertama. Ini kan Rizky ini sudah semester 7 nih. Iya. Berarti kan sudah menghabiskan banyak uang lah Pak ya. Ya, ya. Untuk kebutuhan kuliah Rizky. UKT-nya berapa Rizky nih Pak? Tahu enggak?
2.050.000, Bu. 2.050.000 di Riau. Jadi jarang pulang ya Pak? Jarang, paling pulang Lebaran sama libur, Bu. Oh, Lebaran. Kalau tiket pesawat berapa situ Pak? Belum pernah, Bu. Jadi Naik bis terus dia. Hah? Naik bis. Bus. Ya, Berapa lama naik bus itu Pak? sekitar 24 jam. Oh, deket. Semalam berarti ya. Sehari semalam. Riau ya. Riau itu di mana? Iya, tahu. Maksudnya tuh 24 jam memang. Iya, jalan darat. Dari jauh, bukan Kepri ya. Bukan Kepri. Bukan, Bu. Jauhnya ya. Pak, pekerjaan Bapak apa sehari-hari, Pak? Petani, Bu. Petani. Ya. Oh, kebun apa? Ada kebun karet, ada sawit tapi baru nanam kalau sawit. Oh, sawit. Berapa hektar, Pak? Ini apa? Di kebun karet itulah baru ditanam. Oh, di kebun karet. Ini ya, nanam di tengah-tengah karet itu. Iya, ya. Berapa hektar kebunnya? Sekitar 1,5 lah, Bu. 1,5. Jadi Pak, Bapak menghidupi kebutuhan Rizky ini dengan penghasilan di kebun itu? Iya, Bu. Di kebun. Kira-kira nih aku tanya, sebulannya berapa Rizky ini butuh duit, Pak? Ya, lebih kurang sekitar 1,5 sampai 2 juta, Bu. Oh, 1,5 sampai 2 juta. Apa harapan Bapak dengan adanya program Beladas ini? Walaupun sebetulnya agak telat juga dia dapat kan kalau sudah semester 7. Jadi ini Rizky ada adiknya? Ada, Bu. Nah, kelas berapa, Pak? Baru kelas 1 SMA. Nah, bisa itu ikut nanti. Ya, mudah-mudahan. Maka desil Bapak naik sehingga perekonomiannya naik nanti. Iya. Itu kan 1,5 lah ya. Dengan adanya program Beladas ini kan di cover Pak oleh pemerintah. Ya. Nah, apa harapan dan perasaan Bapak adanya program Beladas untuk anak Anda Rizky? Ya, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati serta pemerintah yang terkait. Semoga program Baladas ini dapat bermanfaat bagi kami untuk membantu biaya sekolah anak-anak kami. Semoga anak kami bisa lulus tepat waktu, Bu. Oke, tepuk tangan dulu Bapak-Bapak. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Tolong digembleng Pak Rizky-nya supaya tepat waktu. Sudah semester 7 Pak. Nah, terakhir berarti semester 8, 4 tahun, pas 4 tahun lulus. Terima kasih Rizky ya. Sampai ketemu di Lahat. Sama, Bu. Ya. Iya, Bu, sampai ketemu, Bu. Terima kasih kepada Ibu Wabub Ngantuk yang sudah sudah Rizky. Ada yang naktir, ada? Masih ada? Masih ada dah. Mumpung Oh, Ibu ada Wabub masih mahasiswanya punya nih. kesempatan, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang mau Ini sharing? jam berapa sih? Oh, masih santai nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Wakil Bupati. Sebelumnya di sini saya izin bertanya, Bu. Saya dari Kenalan dulu. Ya. Dek. Siapa namanya, Dek? Perkenalkan, nama saya Upi Oktriani dari Universitas Terbuka semester 4, Bu. Semester 4. Oke. Yang ingin saya tanyakan itu terkait masalah nilainya, Bu. Kalau misalnya sekiranya kemarin kan waktu Pak Yayan datang ke rumah itu kan ngomong kalau misalnya setiap semester itu kan ngaju ke nilai, Bu. Kalau misalnya sekiranya nilainya itu turun, apakah ada kemungkinan bakal keluar dari beasiswanya atau tidak, Bu? Ya, berapa persyaratan IPK-nya? Karena Ya. kemarin IPK saya itu kan dari 3,55 terus meningkat 3,62. Kalau misal sekiranya semester depan turun, apakah ya, oke. bakal diberhentikan atau tidak, Bu? Oke, terima kasih Upi ya. Oke. Upi jurusan apa Upi? PGSD, Bu. Oh, PGSD. Ini rata-rata UT PGSD. Iya. Jadi memang ada ketentuan yang diatur. Saya pun waktu SMA itu ada program dari PT PAMA mengenai beasiswa. Mereka kalau statistiknya menurun, beasiswanya akan diputus. Nah, jadi Pemkab Lahat tapi memaklumi asalkan tidak di bawah 3, jadi 3,1 masih bisa kan? 2,99 berarti. Itu 3 tuh sudah masih masuk atau tidak?
Ya, 3. Jadi internalnya kan 3 kan? Tengah-tengahnya 3 kan? Selama 3 koma masih bisa dimaklumi. Gitu ya, Upi? Selama 3 koma. Masa tidak bisa tembus 3 koma? 3,1 tuh sangat kecil bagi aku kalau betul-betul dilaksanakan. Kalau kita betul-betul rajin 3,5, 3,6, ya. Selama jangan, kalau bisa jangan 3 deh. 3,1, 3,2 kayak itu. Itu tadi kan 3,5 nih. Turun misal turun. Tadi naik dulu 3,6. Turun lagi 3,5 tidak apa-apa. Yang penting jangan tidak menyentuh 3 koma ya. Luar dari situ 2,99 dan lain-lain tidak bisa. Karena sudah berarti ada peningkatan atau penurunan kualitas belajar. Nah, entah terlibat judul atau apa. Nah, itu ya. Upi, terima kasih banyak. Semoga bisa lulus tepat waktu. Ini semester berapa, Upi? Semester 4. Bapaknya pegawai apa? Buruh harian, Bu. Asli mana? Asli Kikim, Bu. Oh, Kikim Galuh ini. Timur. Kikim Timur. Ya, Dusun Kikim apa? Timur. Dusun Datar Serdang. Data Serdang. Bu. Data Serdang ya. Semester 4. UKT-nya berapa, Upi? UKT-nya itu terakhir 2.850.000. 7,8. Karena UT kan masuknya cuma weekend kan? Iya. Cuma Sabtu Minggu. Masa weekend aja masuk nggak masuk gitu, Sabtu Minggu harus masuk dong. Jadi bisa sambil kerja. Tidak usah memikirkan biaya kuliah. Yang penting kalian lulus tepat waktu. Ya. Jurusan PGSD tadi kan? Iya, Bu. Nah, semoga bisa jadi guru, bisa ke depan sesuai apa yang dicita-citakan oleh UPI ya. Ya, Terima kasih deh ya. Ya, terima kasih, Bu. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Bapak Ibu, tidak boleh kurang dari 3,0. Nah, harapannya janganlah 3,0 itu karena itu angka kritis. 3,1, 3,2, kalau bisa 4,0. Ada Pak, Bapak-bapak sama 4,0 di sini? Ada ya? 4,1. Sudah, apalagi Bu? Ada lagi nggak yang belum jelas? Kepalangan technical meeting yuk kupas terus sampai tuntas. Ada lagi Bapak-bapak? Ibu-ibu? Ada yang mau bertanya lewat daring, Bu? Masih ada satu lagi. Oke, daring. Jadi ibu-ibu yang lain juga dengarkan ya, Bu. Bukan cuma berlaku si penanya, tetapi audiensnya Silakan juga sama. Kelvin dari Riau. Silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada Ibu? Silakan. Halo, Dari mana Kelvin. ini? Dari Riau, Bu. Riau lagi. Cuman satu orang Riau. Halo, Ya, halo Ibu. ini siapa namanya? Sebelumnya maaf beralat bukan dari Riau, tapi dari UIN dan Mata Palembang dari Palembang. Wiwin. Riau kan cuma satu kan? Perkenalkan dirinya dulu dong. Jadi ya, baik, perkenalkan nama saya Kelvin Arsandika. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sekarang saya semester 5, Ibu. Silakan apa yang ingin ditanyakan? Oke, jadi Kevin, pertanyaannya- Kelvin atau Kevin? Kelvin, Bu. Kelvin. Tuanya mana, Bu? Oh, ada. Ini wong tuanya. Kok masih muda nian, Pak? Kayak kakaknya ya. Boleh maju, Kelvin, Pak. Silakan apa maju nih yang ke ingin depan, Pak ditanyakan Kelvin. Kelvin? Oke. Jadi pertanyaannya, Bu, amen uji nini yang di dusun, amen ngijem betul jangan galak lemaknya baik. Tapi lo Diam mana dulu, tanda kita tolong Pak. berterima kasih Apa apa yang kita peribahasa berikan dusun kepada tadi? itu. Nah, amen uji nini yang di dusun, amen ngijem betul jangan galak ngambil lemaknya baik. Tapi lo mana caranya kita tuh bicara. Tapi yang kita berikan kepada jemaah itu sebagai tanda terima kasih. Nah, seperti ini juga Bu, kami nanti kan setelah lulus, kami tuh punya keinginan untuk berkontribusi juga bagi Kabupaten Lahat kita. Jadi apa rencana selanjutnya dari program Beladas ini untuk mengarahkan atau membimbing penerima beasiswa yang sudah lulus dari kuliah nanti untuk diajak berkontribusi secara nyata memperbaiki apapun yang di Kabupaten Lahat. Nah, apa rencana ke depannya nanti gitu. Ya, terima kasih. Jadi kami tuh nggak cuman finansial saja, tetapi juga setelah lulus nanti kami ikut berkontribusi untuk membangun Kabupaten Lahat menjadi lebih baik. Ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali Bapak Ibu. Kelvin ini bilang katanya jangan dibiayai baik kuliah.
tapi kayak mana sesudah kuliah dia nih ke depan. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu, setahun 2 tahun ada aturan penerimaan, apalagi sekarang kan kita lagi buka Ribang Kemambang, bakal banyak nanti dibutuhkan pekerjaan khususnya untuk anak-anak muda. Nah, anak-anak muda tentunya anak-anak yang berprestasi, yang berkreasi. Nah, selain itu Bapak Ibu, nanti akan kita bantu juga mungkin lewat dunia usaha, Bu. Anak-anak muda ini kan identik dengan marketing, dunia usaha. Nah, itu akan kita bantu ke depan, tapi secara spesifik kuliah dulu yang kita bantu sekarang. Nah, ke depan mungkin ada ide-ide dari adik-adik. Sudah kuliah, sudah sarjana, Bu. Ide-ide dari kami pengen bentuk Bu usaha, Bu. Tapi terkendala modal, bisa dibantu nanti diintervensi oleh pemerintah. Jadi tidak selalu idenya berasal dari pemerintah. Ide-ide dari kalian juga bisa direalisasikan. Tapi untuk hal-hal resmi, Bu, seperti biasanya nih CPNS, itu kan harus ada syarat-syarat yang mumpuni. Nah, kalau yang lain bisa ditempatkan di dunia-dunia usaha. Kalau untuk ditempatkan ke dinas-dinas tidak bisa lagi sekarang. Karena ada aturan dari zaman Pak Jokowi berakhir tidak boleh menerima honor lagi, Bu. Jadi tidak boleh ada honor lagi. Nah, ke depan yang kita akan giatkan di dunia usaha untuk mencapai cita-cita kita ke depan. Mungkin Ripki nanti setelah Kelvin nanti setelah tamat lulus CPNS dia, Bu. Tidak tahu kita kan bisa jadi kepala dinas nanti. Nah, nanti kita dorong dari pemerintah lahan. Mungkin itu Ripki. Sekarang kita fokus untuk pembiayaan dulu. Kita wacanakan ke depan, tetapi ke depan akan banyak membuka peluang. Kita ada pabrik sepatu, Bu, nanti, Bu. Kita ada Ribang Kemambang. Situs megalit juga akan kita buka, tetapi butuh waktu. Berguyur kalau gitu dusun. Mungkin itu jawabannya Kelvin. Ini wong mana sih, Pak? Oke, baik Bu. Kikim, Bu. Kikim pula. Kikim Selatan. Dusun apa Kikim? Jagebaya. Jagebaya. Pak Ambang ya? Wah Ambang ya? Kepala desanya. Bambang Bener, Iriadi. Lah ada bininya belum itu? Belum. Masih dude? Masih bujangan terus. Ya, jadi Pak, siapa namanya Pak? Pak Arianto, Bapak. Pak Arianto. Ya. Pak Arianto apa pekerjaannya? Napa parah aku? Napa balam? Balam kamu? Pribadi. Berapa hektar? Sekitar lah paling. Hektar. Berapa penghasilan nambah balam tuh? Tergantung cuaca. Kalau musim panas bisa juga bolehan. Berapa bulan bisa juga? Sekitar 40 kilo seminggu. 40 kalikan sekilonya berapa sekarang? 10.000. Berarti 400.000. 400.000 ya. Pak ini kan sudah semester berapa tadi Kelvin nih? Semester 5, Pak. Semester 5. Cukup Pak untuk kebutuhan itu untuk mendanai kuliah Kelvin nih. Semestinya dia harus cukup-cukup Kak. Yang penting berusaha. Berapa anak Bapak? 3. 3. Ini anak berapa? Pertama. Oh, berarti ada 2 lagi ya. Apa harapan Bapak sebagai orang tua penerima program Beladas untuk anak-anak Kelvin ini? Harapan kami sebagai orang tua untuk anaknya, semoga anak kami memikirkan masa depan yang lebih layak, yang lebih baik untuk masa depan dia sekarang, Bu. Berapa umur Pak? 41. Ripki ini berapa umurnya? 20 tahun. Oh, ini kan muda berarti kamu nih. Umur masih muda, anak lah besar. Ya jadi Ripki ya. Ripki terus aku nih. Kelvin ya. Berikan dulu feedback untuk kami, pemerintah. Jangan selalu mengharapkan feedback. Jangan selalu mengharapkan ke depan. Kami mengupayakan selaku pemerintah, tapi berikan dulu bukti bahwa anak-anak dari penerima manfaat program Beladas ini dapat berprestasi. Nah, setidaknya IPK-nya di atas 3. Jadi kami yang memberikan manfaat tadi, oh bisa memang anak-anak yang menerima ini memang anak-anak yang sungguh-sungguh dalam belajar. Kayak signalnya. Halo? Oh sinyalnya. Ya, maaf Ibu, sinyalnya agak bermasalah. Ya jadi kami pemerintah minta berikan yang terbaik untuk Pemkab Lahat.
Apalagi di Baik, Bu. Palembang kan dekat ya. Ke depan, kalau memang kalian berprestasi bukan tidak mungkin kita berikan lagi. Tapi sekali lagi, pemerintah ingin memberikan tentang pendidikan dulu. Di luar pendidikan itu nanti, Bu. Yang penting pendidikan dulu. Dasarnya dulu. Terima kasih banyak Ananda Kelvin. Semoga lulus tepat waktu, sehat. Kamu belum nyusun kan semester 5 tadi? Belum ya Belum, nyusun? Bu, tapi sudah ada planning, Bu. Apa untuk kedepannya nanti. judulnya? Tapi kalau bisa tuh tentang pembahasan isu-isu digitalisasi dalam sekolah sama yang kemarin ini sedang hangatnya MBG, Bu. Oh, ya itu Apa sih korelasinya? Gitu. apa rumusan masalahnya kira-kira? Tentang apa tuh MBG itu? Ya, apakah korelasi dengan adanya makanan bergizi gratis ini benar-benar nggak menunjang atau membantu dalam proses belajar gitu? Ataukah cuman secara sebagai formalitas saja gitu, Bu? Oh, itu rumusan masalahnya. Kamu jangan cari judulnya dulu, cari rumusan masalahnya dulu, biar match dengan judul kamu ya. Oke, terima kasih Ananda Kelvin. Semoga jadi mahasiswa yang berprestasi. IPK-nya 4 itu. Amin. Oh, IP-nya 4. Semester berapa tuh 4? Kemarin itu kalau IP kemarin semester 4, Bu, karena kemarin itu ada sedikit bertentangan sama dosen terhadap karena jadi ada dikasihnya nilai nggak bagus, Bu. Jadi sekarang IPK 3,9. Wah, tepuk tangan dulu Ibu. Kalau grafik kamu naik bisa kumlot, tapi kalau grafiknya turun, kita lihat dulu saingan kita di kampus. Semoga lah kumlot ya, walaupun agak turun-turun dikit. Biasalah ada masalah dengan dosen tuh biasa. Terima kasih sekali lagi Kelvin. Sama-sama, Ibu. Pak, terima kasih Pak. Iya. Ya. Sudah ya, kira-kira sudah habis Bu MC? Habis. Terima kasih, Bu. Oh, itu Pak Camat nanyo. Masih ada, Bu? Kamu nambah biayanya? Tambah biaya kos. Silakan Pak Camat Gumai Ulu. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Wakil Bupati Lahat, Ibu Widianingsih. Yang kami hormati Pak Asisten 2, para OPD yang mewakili rekan-rekan camat, serta yang kami hormati orang tua dan mahasiswa program Baladas yang sempat hadir pada saat ini. Jadi langsung saja ini Ibu Wabub, karena kami di sini turut diundang, mungkin ada baiknya kami untuk menyampaikan saran serta mengkonfirmasi ulang terkait program Baladas ini. Jadi terima kasih atas waktu luangnya dan undangannya dari Dinas Sosial. Jadi yang ingin kami tanyakan menyambung pertanyaan yang lain. Yang pertama terkait pendaftaran program Baladas ini, karena kami turut diundang, apakah itu langsung ke Dinas Sosial atau bisa tidak untuk melalui kepala desa ataupun kami, apa yang harus dibuat POM. Karena kami ingin pemerataan program ini ke seluruh Kabupaten Lahat. Karena kami melihat ini cuman sedikit di Brio yang Gumai Ulu caranya. Nah kan, kami mengharapkan program ini kalau pacak kami mengetahui juga Bu, untuk anak-anak ataupun warga yang memang kurang mampu dari desil 1 sampai 5 supaya kami bisa ada kontrol pengawasan ke tiap-tiap warga yang memang kurang mampu di desa ataupun di kecamatan kami. Yang kedua terkait program Baladas ini kami mengkonfirmasi ulang apakah tingkat SMA-nya itu madrasah alia juga diterima atau tidak itu Bu. Kedua, dan yang selanjutnya itu terkait program Baladas ini apakah nantinya dapat ditingkatkan ke S2 atau cuma S1? Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu S2 bukan siswa yang melo, camat. Kades. Terima kasih Pak Camat Gumai Ulu. Jadi tadi ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, program Baladas ini alur pendaftarannya apakah langsung lewat Dinsos atau boleh lewat Kades? Boleh lewat Kades. Boleh lewat camat, tapi diverifikasi oleh Dinsos.
Jadi kalian itu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait program ini. Nah, kami lah bersusah payah, Ibu. Aku nih kadang lah tepahau tiap sambutan mensosialisasikan program ini. Bahwa ada program Ladas. Tapi ternyata peminatnya sangat sedikit, Bu. Tapi agak apresiasi juga ada 96 orang. Kemarin Mbak Dina nelpon Pak Ekman. Bu, ini baru daftar 15. Kayaknya belum terdengar di telinga masyarakat. Nah, itulah Guno kamu Pak Camat. Aku udah selalu ngomong tiap sambutan, tolong dibantu Pak Camat, tolong dibantu Pak Kades. Di data mano-mano uang yang di dusun kita, di kecamatan kita, yang pertama syaratnya tidak mampu, yang kedua perguruan tinggi negeri. Ingat, jangan swasta, belum ada payung hukumnya kalau swasta. Nah, jadi desil 1 sampai desil 5 yang harus kita dulukan karena sesuai dengan perbubnya. Nah, jadi Pak Camat, silahkan kalian data. Cuman pendaftarannya tutup periode ini ke depan. 6 bulan ke depan. Iya Bu, 1 semester tuh anggaran tahun depan baru kita adakan. Tahun depan baru kita wacanakan untuk terima lagi. Betul, Bu. Nah, jadi anggaran kita itu akan bertambah setiap 6 bulan. KG akan berkurang setelah anak-anak tamat. Akan digunakan untuk yang lain. Jadi, alur pendaftaran tadi aku tekankan, boleh kalian mengambil dokumen. Tapi verifikasinya tetap Dinsos. Jadi kalau misalnya Pak Camat nih ada di Gumai Ulu, Wong, silakan ambil syarat-syaratnya sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Dinsos. Mungkin mereka nak katib biayo, nak kelahat, kesulitan kendaraan di Gumai Ulu. Nah, kamulah penyambung lidah dan actionnya. Tapi tetap di bawah dinas sosial. Ngerti kan? Penyalurnya. Ada persyaratannya, sudah dibentuk banner dan brosur. Oh, kalau diwajibkan camat, kayaknya terlalu ribet. Kalau uang nak langsung ke Dinsos boleh, kalau nak ke camat langsung boleh. Tapi tetap diverifikasi Dinsos. Kalau nak mengetahui camat, mungkin berkomunikasilah dengan Dinsos ya. Nah, Surat keterangan tidak mampu dan penghasilan orang tua, Bu. Nah, itu syaratnya. Dari kepala desa, Bu. Kakek, ada oknum-oknum pungli juga gitu, sama terlalu banyak yang lain-lain nih. Takutnya. Jadi boleh Pak Camat. Mungkin tidak diberhenti Kak Camat, kamu kalau ngurus dusun. Itu dong ininya, berikan manfaat. Dan sudah di-share kan? Sudah, Bu, di-share. Sudah. Ini cari siapa penting mau ke GOR, ke Gelora Serame, ke MTQ, Pak ya, ke tempat-tempat keramaian. Nah, berarti Pak Camat nih belum banyak nih yang ngerti. Silahkan di-share lagi Pak Sekretaris. Siap, Bu. Untuk Gumai Ulu ada 1 orang atas nama Subadra, Bu. Dari Desa Simpur, UT, Desil 3, Bu. Ada? Subadra. Oh, itu UT ya, Subadra. Di mana dosennya, Dek? Simpur. Simpur. Nah, itu ada Simpur. Ada tenang, Be. Yang Dakate ini rasanya dijarai. Ada jarai. Nah, Pak Camat jarai disosialisasikan ke desa-desa jarai yang ada di jarai supaya bisa 6 bulan. 6 bulan ke depan tapi lah lewat ini. 6 bulan ke depan ya, tahun depan. Pembukaan semester. Nah, disosialisasikan. Dan pertanyaan kedua. Apa Pak Camat pertanyaan kedua tadi? Pak Camat. Apa pertanyaan kedua tadi? 1 S2, Bu. S2 katanya tadi. Oh, S2, S1 dulu. Kita dulu kan anak-anak yang tamat SMA ke S1. SMA-nya boleh SMA apapun kan? Yang boleh, anak lahat. Yang penting anak lahat. Nah, kalau ada keluarga kita di Moreni, mohon maaf Pak, bukan tidak bantu. Karena ini khusus anak-anak yang asli Kabupaten Lahat. Dan itu diverifikasi oleh Dinsos. Betul-betul anak-anak wong Lahat ya Pak Sekretaris. Nah, jadi itu Pak Camat. Boleh, Ibu nak mau lewat camat boleh, tapi tetap harus diverifikasi ke Dinsos atau langsung ke Dinsos boleh. Dan tidak ada biaya sepeser pun, Bu. Kalau biaya minyak tanggung di Pak Camat. Nah, inilah Pak Camat membantu. Nggak untuk apa? Ngurangi biaya dia.
Malah Pak Camat yang memberikan biaya untuk mengantar surat itu. Jadi senjata makan tuan itu kan. Jadi itu ibu-ibu. Mohon dimengerti ibu-ibu ya. Tidak ada biaya tambahan. Kalau bisa minta dengan Pak Kades dengan Pak Camatnya. Oi Pak Camat, bantulah aku nih nak ke minyak anak gitu nih. Nah. Setuju ya? Iya. Ada lagi Pak, Bu? Sudah habis. Ada lagi ada? Separuhnya di 20 kecamatan Bu kita saat ini Bu. Ya kan 4 kecamatan yang tidak kan? Iya, Coba betul. sebutkan Pak Sekretaris. Kecamatan apa yang tidak? Yang tidak itu Jarai, Sukamerindu, Merapi, Jarai, Sukamerindu, Tanjung Sakti Pumu dan Muara Payang. Nah, mana camatnya ini? Aduh. Tidak bergerak berarti. Masa ada KT masyarakatnya di situ yang ikut program Ladas? Jadi Bapak Ibu, pemerintah sudah menyiapkan dana. Nah, tinggal anaknya galak ada ikut ngurusi berkas ini. Itu sebagai atensi Pak Camat. 6 bulan ke depan diharapkan ada yang mendaftar. Begitu ya. Mohon dimengerti. Dan insya Allah kita berharap semoga semakin banyak anak-anak yang ikut program ini. Ada lagi tambahan Pak Sekretaris? Cukup Bu, berhubung waktu pukul 12. Cukup ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, para mahasiswa, Kepala UPD, Pak Asisten, Pak Camat, mungkin ada perwakilan dari Kades dan seluruh anak-anak mahasiswa yang ada di sini. Insya Allah saya berharap program ini mendapat berkah Bu. Yang penting itu berkah. Berkah dari Maha Kuasa untuk kita gegalo yang ada di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dong bisa ada videonya dah ini. Lihat ya. Ada video pendek sebelum tutup. Ada kan videonya kan? Nah, kita tonton dulu. Di pasar-pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama Nurul Intas Salsabella dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Perkenalkan, nama saya Tia Puspa. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Nama saya Dian Saputra, Prodi yang Hukum, Kampus Universitas Terbuka. Saya Ica Priani. Saya adalah mahasiswi aktif semester 3 dari program studi Administrasi Negara Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Firdaus dari Universitas Negeri Semarang dengan program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Raisa Salsabella. Jurusan saya adalah jurusan Teknik Sipil. Saya Pela Surtati dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Biologi. Motivasi Intan untuk mengikuti beasiswa Beladas ini karena Intan memiliki semangat tinggi untuk terus belajar dan berkembang. Dan ingin menjadi individu yang lebih terampil dan berpengetahuan. Karena saya percaya bahwa pendidikan adalah salah satu jalan terbaik untuk menuju hidup yang lebih baik. Karena dengan pendidikan dapat membuat kita menjadi orang yang terhormat dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati dan juga Wakil Ibu Bupati karena terima kasih telah menciptakan program Baladas ini bagi siswa-siswi yang ada di Kota Lahat. Sebagai seorang anak ingin meringankan beban kedua orang tua saya. Dengan adanya program beasiswa dari Bapak Bupati ini, Saya siap belajar dengan giat Dan untuk fokus menempuh pendidikan tanpa khawatir akan tantangan finansial. Saya berharap dengan bantuan finansial yang diberikan beasiswa Beladas ini dapat menunjang biaya perkuliahan, bisa lebih fokus belajar, dan manfaatkan kesempatan ini untuk terus berprestasi, berintegritas, dan semoga saya dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Lahat pada khususnya. Siap tempur untuk hidup yang lebih layak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Lanjut Ibu MC.
Terima kasih kepada Ibu atas sharing dan diskusinya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara. Demi acara sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada hari ini akan bermanfaat ke depannya bagi kita semua. Dan bagi Kabupaten Lahat semakin maju di bawah pimpinan Pak Bursa dan Ibu Widya. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf bila ada salah kata dan marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada Bapak Ibu yang belum mengambil ATK, tas, tanda tangan, daftar hadir terlebih dahulu sebelum pulang. Demikian.